Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kasus TPPO ini juga terjadi di Malaysia. Salah satu korban bernama Devri, warga Kupang, Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Selama bekerja 9 tahun, Devri belum juga mendapatkan gaji. Ia juga kerap mendapatkan penyiksaan dan saat ini kami sudah tersambung dengan Devri yang saat ini juga berada di shelter KBRI Kuala Lumpur. Selamat siang, Mbak Devri. Iya, selamat siang, Bu. Mbak Devri, kabarnya saat ini seperti apa, Mbak? Sehat, Mbak? Ya, sekarang sehat. Sehat, alhamdulillah. Mbak, boleh berbagi cerita dengan kami, ini kasus yang dialami oleh Mbak Devri ini seperti apa, Mbak, ceritanya? Dervi, Bu. Oke, Dervi. Silakan, Mbak. Iya. Mbak Dervi di sana ketika ke Malaysia dijanjikan bekerja apa, Mbak Dervi? Katanya pembantu rumah, Bu. Gimana, Mbak? Katanya pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Sampai di Malaysia ternyata Iya. pekerjaan yang didapatkan apa, Mbak Dervi? 3 kerja. Pembantu rumah tangga sama bengkel mobil, terus cuci mobil. Oke. Sudah berapa tahun, Mbak, berada di sana? Dimajikan selama 9 tahun 3 bulan. Dan selama 9 tahun 3 bulan itu bagaimana perlakuan yang diterima oleh Mbak Dervi selama bekerja? Pulang, Bu. Selama 9 tahun 3 bulan bekerja di sana, perlakuan majikan terhadap Mbak Dervi yang didapatkan Mbak Dervi seperti apa? Sering marah-marah, Pak, Bu. Majikan saya. Mbak Dervi mendapatkan gaji dari majikan? Nggak pernah. Sudah berapa lama, Mbak, nggak dapat gaji dari majikan? Dari awal kerja, selama 9 tahun 3 bulan tak pernah dapat gaji. Majikan tak pernah bayar. Oke. Mbak Dervi pernah punya keberanian untuk menagih gaji kepada majikan? Iya, Bu. Pernah menagih gaji kepada majikan? Ya pernah minta, Bu. Tapi kata majikan saya nanti habis aku kontrak pulang baru dibayar, kata majikan saya. Oke. Selain itu, ada perlakuan lain tidak yang kemudian mungkin mengancam keselamatannya Mbak Dervi? Ya, Bu. Ada perlakuan kekerasan mungkin dari majikannya kepada Mbak Dervi? Ada. Seperti apa, Mbak? Dipukul, ditendang, dicubit. Pokoknya ada barang yang dekat dengan dia dipukul. Dipakai benda itu dipukul saya. Terus makan pun juga satu hari cuman malam aja baru bisa makan. Kerja suruh 24 jam suruh kerja. Itu tidur pun juga paling lama cuman 3 jam. Kalau lapar nggak dikasih makan terus gimana, Mbak? Cuman minum air manis, air teh doang, Bu. Itu kalau di kedai ada air buat air teh. Oke. Teh ais. Oke. Sekarang majikan Mbak Dervi posisinya di mana? Di Kelantan, Bu. Di Kelantan. Oke. Iya. Ditangkap polisi atau gimana Mbak majikannya sekarang? Sekarang sudah jatuh hukum dia tuh, mau dihukum dia. Oke, sudah mendapatkan hukuman. Baik, Mbak Dervi, tentu kita berharap kondisi Mbak Dervi mendapatkan perhatian khusus dan segera ditangani. Terima kasih Mbak Dervi sudah mau berbagi ceritanya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Mbak Dervi. Ya, selamat siang, Bu. Ya. Kita juga coba ingin tahu cerita dari keluarga korban ya. Ada Mbak Valeria sudah bergabung bersama kita. Kakak dari Mayang. Ya, kakak dari Mayang yang juga menjadi korban dari TPPO. Mbak Valeria, kalau awal Mayang ini pergi, Mbak, apa sih yang disampaikan, dapat pekerjaan di mana? Ya, jadi dia memang bilang dapat penawaran kerja di Thailand.
Dia itu sebagai operator, pokoknya kerjaannya di belakang komputer. Jadi memang dia syaratnya itu hanya bisa berbahasa Inggris dan bisa mengoperasikan komputer lah, seperti itu. Kemudian cerita dari Mbak Mayang kepada Mbak Valeria, apa yang kemudian didapatkan oleh Mbak Mayang nih bekerja di sana? Maksudnya setelah sampai sana ya? Iya. Iya, setelah sampai di sana itu ya memang dari awal berangkat itu dia sudah mulai merasa kurang kecurigaan ya, kurang nyaman karena waktu sampai di Bangkok itu mereka juga dijemput dengan mobil terus dibawa ke sebuah tempat yang dia juga nggak tahu sejauh 12 jam dari Bangkok gitu. Terus dia juga bilang mereka dikawal sampai di sana di tempat mereka dikawal dengan orang bersenjata, dia bilang begitu. Seperti itu. Untuk masalah gaji seperti itu ya tidak sesuai sih, dia cerita tidak sesuai dengan yang dia ceritakan di awal gitu pada saya. Oke, untuk komunikasi sendiri kalau dengan Mbak Mayang ini apakah juga lancar terus bisa dilakukan? Pada awalnya ya, waktu awal sampai ya saya pikir itu modus juga ya dari pihak di sana gitu, karena 1 bulan awal itu tampaknya baik-baik saja gitu, komunikasi lancar, terus tidak ada hukuman-hukuman yang ekstrim gitu ya, paling ringan-ringan aja gitu. Nah, tapi setelah itu mulai susah, yang tadinya kita bisa komunikasi seminggu sekali karena handphonenya ditahan oleh pihak perusahaan gitu, jadi hanya pada saat weekend gitu ya, hari Minggu kita bisa komunikasi, itu pun sebentar sih. Tapi lama-lama jadi 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan tidak bisa dihubungi gitu, kayak gitu. Oke, pada saat awal mendaftar pekerjaan ada sejumlah uang yang diminta atau gimana Mbak Valeria? Dari informasi dari Mayang sih nggak ada, segala tiket, biaya buat paspor itu ditanggung oleh pihak perusahaan yang akan mereka tagih kalau saat sudah menerima gaji, gitu. Jadi nanti dipotong gaji gitu katanya. Oh, oke. Nah terus terang kan dia berangkat dari sini, dari Indonesia itu kan memang niatnya kan mencari pekerjaan gitu, karena memang tidak ada pekerjaan selama ini dia melamar belum ada panggilan. Nah terus ya nggak ada uang gitu untuk buat paspor, untuk uang tiket apa segala macam gitu. Jadi istilahnya itu pihak perusahaan mempermudah lah. Jadi kan tentunya dia dengan senang hati gitu, wah ini bagus sekali gitu, maksudnya peluang yang bagus gitu, dia bisa berangkat dengan mudah. Itu sih yang saya tangkap, yang dia tangkap dari perusahaan gitu. Oke, Romo Paskalis nampaknya sinkron ceritanya ya, dari pengakuan korban, dari keluarga. Ini ada jalur-jalur yang digunakan, artinya banyak sindikat yang terlibat di situ, banyak oknum yang terlibat di situ, Romo. Karena ini tidak mungkin dikerjakan oleh 2 orang, walaupun saya sedikit mau komentar ya bahwa Mabes sudah menangkap 2 orang pelaku katanya yang memberangkatkan mereka ke Myanmar, tapi kan yang namanya sindikat tidak mungkin dikerjakan oleh 2 orang. Ini melibatkan banyak orang dan juga melibatkan juga unsur-unsur dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Jadi saya berharap memang ada suku komitmen ya yang tegas dan tidak setengah hati ya dalam menuntaskan perkara-perkara ini, terutama dalam hal penegakan hukum. Ya kejar semua pelaku itu. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh negara ini? Kita punya semua instrumen-instrumen, punya badan intelijen, punya perangkat-perangkat negara, segala macam. Kalau bersama-sama bergerak pasti akan bisa mendapat suatu hasil yang lebih baik ya terkait dengan pencegahan. Jadi intinya ini tidak kerja sendiri, ini kerja beramai, ini melibatkan banyak pihak, ini bisnis sangat besar Mbak, ini sangat mengerikan. Romo, oknum ini punya backing nggak sih? Jadi Mbak, kalau saya selalu mengatakan di mana-mana ya, kejahatan itu tidak akan pernah abadi tanpa dekingan. Ya. Jadi ini sudah pasti ada dekingannya.
Dan karena itu mereka seperti tidak pernah berhenti dan selalu abadi ya, ada terus. Dan dari satu kejadian ke kejadian terus-menerus seperti itu ya. Setiap tahun kita akan dengarkan cerita yang sama. Setiap tahun ada persoalan yang sama. Ini sebenarnya serius apa enggak ini ya. Jadi seperti cerita tadi itu ya, kalau memang negara tidak bisa memberikan pekerjaan terhadap rakyatnya, minimal paling tidak negara itu bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya. Minimal seperti itu. Kan orang nggak salah dong, orang mau berangkat kemana, mau cari kerja, itu kan hak orang. Orang mau pergi ke luar negeri kemana itu kan dia bukan mau ngerampok, dia bukan mau mempermalukan negara juga, dia hanya ingin memperbaiki nasib hidupnya dengan bekerja. Yang dalam proses pekerjaan itu negara kurang hadir dalam sosialisasi ya, sehingga itu dimanfaatkan oleh para mafia. Bahkan mafia itu dianggap sebagai penyelamat oleh mereka yang berangkat ini, karena dalam situasi susah seperti ini mafia memanfaatkan situasi, mereka dianggap sebagai pahlawan. Dan karena itu tawaran-tawaran yang ditawarkan dalam situasi yang sangat rentan, yang sangat susah ini menjadi tawaran yang sangat menggiurkan. Dan karena itu mereka berangkat sehingga masuk dalam perangkap perdagangan orang ini. Oke, backingannya sekuat apa sih Romo, berasal dari kaum yang mana sehingga kok nampaknya TPPO ini menjadi satu peristiwa, satu bahaya yang langgeng gitu? Ya itu sebenarnya tahu lah ya, saya sih nggak tahu ya. Aparatkah Romo? Pasti aparat. Makanya saya katakan tadi ada aparat pemerintah dan juga ada melibatkan juga pihak swasta. Jadi tidak mungkin ini tidak ada backingannya seperti itu. Oke. Tinggal membuktikan saja, tinggal ya kerja bersama saja ya. Tadi evaluasi dengan sangat serius seperti itu secara komprehensif ya. Sehingga kita punya strategi atau ada road map-nya seperti itu. Kita ini mau ngapain gitu ya. Peta jalan untuk perlindungannya seperti apa, peta jalan untuk pencegahannya seperti apa, peta jalan untuk memberantas kejahatan ini juga seperti apa, seperti itu. Saya kira mungkin nanti Mas Hari juga cerita lah bagaimana. Mas Hari itu kan senior saya juga, udah bertahun-tahun juga beliau tuh, bahkan beliau juga sendiri kan bagian dari pengalaman juga pernah punya tahu seperti itu ya. Ini nggak akan pernah selesai kalau memang nggak pernah serius ditangani. Kita nggak pernah menganggap ini sebagai satu prioritas ya, tidak pernah menjadikan ini sebagai isu prioritas ya. Kemudian komitmen juga nggak ada. Kalaupun ada komitmen, tadi komitmen setengah hati. Kami dan nindak kok, kami dan nangkap kok seperti itu, tapi setiap tahun kan. Oke, betulkah seperti itu ya Mas Hari? Ya, sangat betul sekali yang dikatakan oleh Romo Pascal ya, di dalam konteks misalkan ada dua isu. Pertama soal pencegahan. Apakah kemudian ada sosialisasi yang masif sampai pada level desa? Kemudian jawabannya pemerintah mengatakan iya. Tetapi yang kami inginkan adalah iya itu seperti apa. Maka kemudian pemerintah hanya melihat sosialisasi yang dimaksud adalah hanya melihat secara kuantitatif. Secara angka, berapa daerah, berapa jumlah, segala macam. Tetapi belum memastikan informasi yang kemudian disosialisasikan ini berkualitas. Karena Indonesia ini kan negara beragam ya, mempunyai kultur bermacam-macam. Tidak boleh kemudian dijadikan satu bahwa kemudian dengan yakinnya satu metode informasi bisa kemudian ditangkap oleh elemen masyarakat di Indonesia ini. Itu pun gagal. Yang kedua dalam konteks hukum Undang-Undang 21 tahun 2007 yang di situ ada dengan tegas bahwa tindak pidana perdagangan orang itu menjadi salah satu concern yang harus dilawan oleh undang-undang itu, ya. Masalahnya yang saat ini kelihatan banget adalah soal penegakan hukum. Proses-proses penegakan hukum yang seringkali kemudian mandek. Yang seringkali kemudian prosesnya sangat lama. Kemudian tidak mempunyai perspektif dan lain sebagainya. Ada kepolisian, ada jaksa, ada hakim. Kalau kita lihat pada proses penegakan hukum sejak tahun 2015 yang lalu, SBMI juga mencatat korban perdagangan orang yang sampai hari ini belum sampai masuk ke meja hijau itu banyak sekali. Ditahan. Ada juga kemudian fenomena yang di isu perikanan misalkan di Jawa Tengah bahwa kemudian korban pelaku yang dilaporkan malah menjadi mesin ATM, aparat penegak hukum itu sendiri.
Oke. Ya kan, ini disampaikan dan ini sudah terpublikasi. Tetapi masalahnya apakah ini kemudian dianggap sebagai darurat? Kami katakan tidak. Karena apa? Karena melihat bahwa perdagangan orang seolah-olah menjadi isu yang biasa. Apalagi kemudian dikontekkan dengan kawasan misalkan Asia Tenggara. Di online scam ini menjadi salah satu prioritas pimpinan negara ASEAN untuk membahas menjadi satu deklarasi khusus misalkan. Ini penting karena dilihat sebagai kawasan. Di kawasan yang kemudian banyak korban-korban perdagangan orang itu berasal dari ASEAN, juga kemudian terjebak di konteks negara ASEAN. Myanmar, Kamboja, Laos, Filipina, Thailand, Malaysia. Seperti Mbak tadi yang disampaikan bahwa di Malaysia juga darurat perdagangan orang. Di dalam konteks ini adalah ASEAN sebetulnya sudah mempunyai modalitas. Ada satu instrumen ASEAN yang mengikat secara hukum. Ada misalkan ASEAN Convention Against Trafficking in Person tahun 2015 yang lalu, tetapi faktanya adalah ini belum menjadi pemahaman bersama. Belum menjadi penegakan hukum bersama. Kenapa Mas ini menjadikan begitu kompleks, begitu sulit untuk dibicarakan, dituntaskan? Iya, karena melihat situasi pekerja migran ini masuk pada national security. Belum masuk pada kemudian human security. Masih dianggap bahwa pekerja migran ini menjadi ancaman dan bahaya buat negara tujuan. Kemudian di Indonesia juga sama, belum ada penindakan itu, masih menjadi ancaman, belum masuk pada human security gitu. Oke, kalau tadi Romo Pascal juga sempat menyinggung bisnis TPPO ini bisnis yang renyah. Memang seberapa menguntungkannya sih Mas Heri? Tapi nanti dijawabnya Mas Heri ya, sesaat lagi kami hadir untuk Anda.